Kita ngomongin modifikasi kan Doi juga anak lama tahun 90-an, pastinya sudah melewati asam manisnya tren modifikasi. Asam manis, asam pahit, asam manis. Nih di tahun 2024 ini, nah kita throwback sedikit. Lu ngeliat tren 2023 kemarin gimana? Dari kacamata sebagai modifikator ya? Biasa aja. Biasa aja. Tapi yang gue lihat dari kita throwbacknya karena kan gue ngeliatnya dari kontes ya, lebih ke kontes. Kayak misalkan mungkin dulu dari 2010 sampai 2015 Airsus itu adalah barang mahal. Iya, betul. Yang kalau di kontes itu dia mendapatkan poin tinggi. Iya. Aksesoris main mesin pun masih dapat poin. Masuk nanti setelahnya itu sekitar 2017 yang BBK itu ada sesuatu barang mahal. 2017, 2018, ya kan? Airsus itu mulai turun karena udah banyak custom yang rada murah. Nah, masuk ke 2019 BBK itu udah turun menjadi barang-barang yang tidak begitu hype. Iya. Digantikan dengan engine swap. Oh, tren engine swap. Engine swap, makanya 2018 gue engine swap dari 1 NZ menjadi 3 SGT karena dari situ. Trennya lagi di situ. Trennya udah mulai di situ. Karena BBK itu tidak menjadi suatu hal mana. Dan dulu malah di bawah 2015 mungkin 2010-an awal sunroof itu adalah sesuatu barang yang Mewah. dilihatnya mewah padahal dulu nggak mahal. Dulu berapa sih seingat lu? Dulu seingat gue masang sama barang aja cuman goceng. Dari mana duitnya? Sekarang paling murah berapa? 15 Sekarang paling kali murah ya lo pakai Cold Blue aja pasang bisa 13 juta. 13 juta. Oke. Nah, cuman kalau misalkan yang kalau yang lu bilang 2023 banget deh tren modifikasi. warna sih banyakan. Warna. Mereka main warna yang mulai sekarang warna-warnanya. Kalau 2022 kan banyak warna kalem. Ya. 2023 itu banyakan warnanya yang gue lihat itu rada ngejreng. Warna lu sebenarnya itu. Warna Warnanya gue gitu. sebenarnya. Nah. Ungu dan pink. Iya. Sama sage-sage nggak sih 2023? Sage ya juga termasuk. Nah, terus juga kalau velg sama lah sebenarnya. Sama. Kalau fenomena cumi-cumi darat? Iya. Trennya sih mungkin masih tinggi, cuman nggak se-hype 2023-2022 ya. Ya. Gue ngeliatnya karena dieselnya juga makin mahal. Makin mahal karena tren itu makin mahal. Iya, karena tren itu makin mahal. Oke. Nah, 2024 perkiraan lu gimana nih? Perakiraan tren modifikasi menurut Pawang. Yang gue lihat itu sekarang rada banyak. Entah dari mereka bermain yang JDM, entah mereka yang main cumi-cumi. Itu kayaknya gue lihatnya itu sekarang levelnya udah bareng. Oke. Malah yang ekstrim itu turun. Yang istilahnya kalau itu mah culture ya. Culture mulai naik. Yang ekstrim itu mulai turun karena coba lihat terakhir yang di Black terakhir di mana? Jogja. Yang ekstrim nggak banyak kan? Iya. Ya kan? Paling cuman yang Dawang. Ya dia lagi. Ya, dia lagi. Yang gitu-gitu aja. Culture-nya banyak. Nah, culture banyak. Nah, mereka tuh makanya gue lihat kayaknya sekarang itu orang banyakkan tema modifnya itu lo bikin mobil ya, tapi lo bisa nikmatin tiap hari. Tapi menurut lu ada satu tren modifikasi yang long lasting nggak? Kalau mungkin Sostel gimana? Sostel lagi mulai naik nih. Mulai naik lagi. Dan kalau Playboy Starter Pack menurut lu bakal ada lagi nggak 2024? Maksudnya rame nggak? Gua aja baru dengar nih Playboy Starter Pack itu apa ya? Hah? Istilah lo doang tuh. Di anak-anak sekarang nyebutnya gitu. Fuckboy bukan Playboy, fuckboy. Fuckboy Starter Starter Playboy langsung komen dong. Fuckboy Starter Pack. Misalkan apa mobilnya? BMW F30 gitu. Jangan tinggi-tinggi, Brio Jazz dah, Brio. Itu mah udah gadun. Brio Jazz deh yang Esecto, Dustek. Itu masih. Itu bakal masih. Itu menurut lu gimana tren itu? Itu salah satu tren yang gue bilang sih nggak bakal mati ya, karena itu paling simple buat modif. Buat gua, mohon maaf nih nanti dia bilang, buat kasarnya bisa dilihat kayak lo bangun mobil kasarnya dari nol, terus lo membuat lo jadi kayak fuckboy begitu aja. Itu sesuatu hal yang nggak susah. Iya, yang penting selama lo masih ada duit.
Yang penting duit. Dan nggak semua bengkel udah bisa ngerjain. Macam lo kalau mentok-mentok ganti knalpot, pendekin ganti knalpot, pendekin body, pendekin per, ganti velg kan, pakai ban SX2, apalah segala macam kan. Spotlight fender. Nah, terus belakangnya itu pakai tiang jemuran kan yang di dalam, entah tiang jemuran luar apa dalam kan. Terus belum lagi yang pakai iDrive ledak-ledak kan. Listrik. Itu kan masih rada susah, masih rada gampang. Nah menurut gue itu yang nanti rada susah itu bermainnya itu kayak orang-orang yang restorasi. Resto mode. Okay. Entah itu dia mau full JDM, entah itu mau full EUDM, entah itu mau full USDM. Yeah. Karena apa? Partnya mahal. Dan mulai langka nggak sih, Tum? Langka. Kayak satu temen gue itu bangun Yaris bakpao warna merah. Itu harga mobilnya udah mahal dia kemarin dapat karena emang kilometer rendah dan dan mobilnya bagus. Dia beli part modifikasinya itu hampir seharga mobil. Itu part US. JDM. Oh, JDM. JDM. Jadi dia merubahnya itu jadi Fits. Oh. Mobilnya belum kelar, mudah-mudahan sibuk juga nggak sih, Tum? Apa? Sibuk nggak pengerjaannya? Wah, sibuk. Sibuk banget. Dan memang ini orang yang punya itu hobi ngeluarin banyak duit sih. Itu yang gue pusing. Nah, balik ke tren. Menurut lo fuckboy series bakal masih ada nih di 2024? Diesel-dieselan? Diesel masih cuman stagnan. Slam Baget gitu? Baget beda nih, static Baget kali ya. Static Baget. Static Baget itu udah pasti ya. Pasti masih. Kalau resto mode pasti ini gua rasa bakal berkembang nih selama ada waktu. Karena waktunya justru lebih banyak. Iya. Ini pasti makan duit banyak banget. Cicil. Lanjut. Ngelihat beberapa tahun ini mobil 80-90-an tren lagi. Lu ngelihatnya gimana? Gue lihat sih golden eranya sekarang itu ya orang yang kelahiran tahun segitu. Oke. Jadi mungkin dia mau menostalgia dengan pas dia sekolah zaman itu. Jadi mungkin dulu bapaknya punya mobil ini, dia beli lagi. Atau pengen mobil itu. Ya, dulu dia pengen kayak gini, dia belum nyampe dulu beli kayak gini, akhirnya dia beli sekarang kayak gitu sih. Menurut lu dari mobilnya atau dari story-nya? Story-nya. Kalau lu dulu pernah pakai twin cam, mungkin nggak ketika mudanya pakai twin cam, sekarang wah gue pengen pakai twin cam lagi karena enak. Bisa jadi. Tapi begitu. Enaknya mobil dulu sama sekarang tidak bisa dibandingkan. Betul. Ya dulu pintunya kedap, sekarang enggak. Ya. Jadi itu 2024 bakal masih rame nggak? Masih rame. Oke. Hanya bagi orang-orang berduit. Karena justru berduit tebal dan sabar. Siap. Jadi fenomena orang main mobil tua sebenarnya justru sekarang ya dibilang banyak duit, benar nggak sih itu? Bener. Kalau kondisinya mulus. Karena kalau misalkan lo nggak punya duit, mobil mangkrak, contohnya Ping. Gue nggak ngomong. Seginian duitnya, gimana? Kalau nggak, iyalah. Kalau misalkan lo restorasi, yang pasti lo siapin dulu duitnya. Segini belum tua-tua banget itu ya. Segini belum tua-tua banget kan? Enggak. Restorasi itu ngabisin duit banyak banget. Jadi daripada mobil mangkrak, mendingan siapin duitnya dulu. Baru lo kerjain. Okay. Kenapa gua nggak kerjain mobil gua? Karena gua belum punya duit. Bisa aja. Lanjut. Buat yang baru mau main mobil rekomen buat modif. Budget berapa? Budgetnya mahasiswa deh, 100. Budget mahasiswa 100. Brandnya bebas. Bentar, tergantung dia bergaulnya sama siapa. Sama lu. Nah itu lo, ntar dulu kita lihat tuh bergaulnya. Kalau dia bergaulnya mungkin sama anak-anak pik atau mainnya di Kelapa Gading, mungkin dia ngambilnya itu di Jazz. Yes, oke. Kan? Kalau misalkan dia bermainnya di arah selatan situ, mungkin dia ngambilnya itu malah mobil-mobil tahun 90-an. 90-an. All new. Oke. Grand Civic udah jarang ya. All new, Greco. Kayak gitu dia main simple. Sisanya dari mobilnya itu diperbaikin, dimodif dikit. Minimal glindingnya sehat dulu tuh mobil. Jadi tergantung circle-nya nih. Iya, tergantung circle-nya. Oke. 3 aliran modifikasi di Indonesia, favorit lo yang mana? 3 dulu deh aliran modif. Gue yang pertama pasti gue bingung sih.
ngejelasinnya sebenarnya. Kalau stance itu kan lebih ke berdirinya mobil. Betul, ya. berdirinya mobil. Cuman kalau di Indonesia itu orang bilangnya stance itu lebih Harus kandas nggak sih? nggak kandas sih, cuman yang banyakan itu lebih ke yang velg lebar, Iya. terus Fender tulips. fender tulip apa segala macam itu dibilangnya stance. Mindsetnya ya. Ya mindsetnya stance. Yaudah gue bilang itu yang pertama stance. Dah. Kita ngikutin orang Indonesia aja. Padahal stance itu mobil tinggi juga dibilang Stance karena berdirinya berdiri mobil enak. kan. Iya. Oke. Stance favorit lu. Stance. Terus lanjut. Nah, kalau ada orang, contoh lah gue datang ke lu. Bro Frenzy, gue mau modif mobil. Gue bawa mobil A. Nah, gimana cara nyocokin konsep mobil dengan karakter mobilnya? Bukan karakter orang ya? Karakter mobil. Mobilnya deh. Misalkan lo ngomong seperti ini, misalkan Ini kalau deh, ini kayak gini Nova ya. Ini gitu. Nova. Karakter mobil dia mintanya pakai wing gede, terus bempernya itu di LED depan dibikin mobil drag gitu. Enggak, buat dailyan. Oh, dailyan. Ya pasti gue yakin orang beli mobil, apalagi mobil tua begini, mereka udah punya konsep. Oke. Entah dia nanti diperbaikin. Paling mereka itu cuma nanya velg yang bagus gue pakai apa. Yang paling sering itu velg dulu. Nah, Oh. kalau udah kayak gini gue lihat lagi tipikal orangnya, dia lebih suka yang mana, dia sporty kah, apa lebih ke mana, ke aftermarketnya dia kah, atau gue cuman saranin dia pakai Mugen Part udah mobil. cocok. Tapi kalau orangnya benar-benar awam gimana? Awam kalau awam gue yakin nggak bakal jauh-jauh dari velg RPF. Lubangnya 8 lagi. Nggak bakal jauh-jauh dari velg-velg seperti itu. RPF, TE. RPF dah. Udah. Kalau mobilnya mobil baru, kalau mobil ini mungkin kata lu kan udah punya konsep. Kalau mobilnya baru kayak Jazz, kayak bawa Civic FD gitu. Misalkan orangnya nggak tahu sama sekali nih, tolong bikinin gua nih mobil biar enak. Enaknya seperti apa? Di mata lu. Kok di mata gue jangan. Maksudnya dengan sesuai pakemnya lu. Mungkin dia udah tahu pakemnya lu kan. Lu bikin mobil yang big, yang beget-beget gitu. Karena kalau di otak gue pasti tuh mobil gue bikinnya gayanya stance. Pasti. Awalnya. Tapi tidak melulu kan, orang juga sekarang kan udah ada namanya lo pakai racingan Iya. juga pakai Airsus ada. Pasti Dengan udah. style MITI, ya kan? MITI. Ada. Betul. Ya kan, itu nggak diharamkan sekarang, dulu haram banget. Ya kan? Terus kita balik lagi, maunya seperti apa? Kalau dia bilang maunya dia yang penting bagus, pasti gue tanya tetap preferensi, gue suruh dulu cari gambar yang bagus seperti apa, biar gue tahu dia maunya seperti apa. Balikin lagi ke orangnya dulu. Balikin Lu cari ke dulu orang. deh gitu. Iya. Oh, oke. Lanjut. Lu kasih contoh satu mobil dan konsepnya yang pas. Contoh misalkan ini dibikin kayak tadi dibikin Mugen atau Mercy di AMG-in atau apa. Ada nggak contoh 3 mobil? Satu mobil, 3 deh. banyak amat. Kan lo modifikator ternama. Enggak lah, masih kagak lah. Satu mah Masih mobil banyak doang, yang sebut. lebih ternama Udah daripada lah. gua. 3 deh. S-Class W140 body kit Fabulous. Oke, 1. Velg Fabulous. Orang Full. lama. Ketahuan kan gua orang lama. Gua kira mau dipakein Brabus Monty. Kagak. Fabulous. Oh, Karena belum. bodinya gondrong banget ke bawah. Dia kan temanya VIP. Iya, VIP. Yang kedua FD2, FD1, FD2 yang temanya spoon. Biru kuning. Itu menurut tuh cocok. Cocok. Satu lagi. Yang rada tuaan deh. Mobil apapun yang tahun 90-an pakai Mono 3 dah selesai.